Saat ini saya ada di petilasan Raden Wijaya, Raja Majapahit pertama yang mendirikan Majapahit. Halo guys, selamat datang kembali di channel Pandai Bali. Siapa yang tidak mengenal Raden Wijaya? Mendengar namanya, tentu kita langsung tertuju pada kerajaan besar Majapahit yang pernah berjaya di Nusantara. Banyak bekas-bekas peninggalan Majapahit yang hingga kini masih kita bisa saksikan di berbagai daerah yang umumnya berupa candi. Bukan hanya candi saja, bekas pemukiman dan peralatan pada masa itu juga banyak ditemukan di Trowulan yang dulunya menjadi pusat kerajaan Majapahit. Lebih menariknya lagi, di Trowulan juga ada Siti Inggil. Bangunan utama Siti Inggil berupa area makam Raden Wijaya. Tempat yang dikenal mistis dan keramat ini dipercaya sebagai petilasan Raden Wijaya yang bergelar Kertarajasa Jayawardhana atau Brawijaya I yang berada di desa Bejijong, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Petilasan Raden Wijaya yang berupa makam ini dikenal juga dengan sebutan Siti Inggil. Dalam bahasa Jawa, Siti berarti tanah dan Inggil berarti tinggi. Siti Inggil memang bangunan cungkup makam yang terletak di atas tanah yang posisinya lebih tinggi, tempat di mana lokasi makam Raden Wijaya berada. Siti Inggil tertulis di pintu masuk bangunan utama dengan nama resmi Pertapaan Siti Inggil Raden Wijaya Kertarajasa Jayawardhana Brawijaya I dari Kerajaan Majapahit. Ini adalah pertapaan Siti Inggil Raden Wijaya Kertarajasa Jayawardhana Brawijaya I Majapahit. Area Siti Inggil, makam Raden Wijaya cukup luas dengan sebuah pohon besar sebagai tanda, sekaligus memberi nuansa sejuk dan mistis. Dahulu, tujuan pembangunan Siti Inggil adalah sebagai tempat bertapa atau bersemedi Raden Wijaya saat mencari petunjuk kepada Yang Maha Kuasa untuk memberi keputusan dalam memerintah kerajaan Majapahit. Di petilasan ini ada 5 makam dengan panjang sekitar 2 meter lebih, dibatasi bendera merah putih yang melingkar di dinding tembok pembatas. Makam paling ujung adalah makam Raden Wijaya, kemudian makam istri pertamanya Gayatri, kedua selir yaitu Dara Petak dan Dara Jingga serta dayangnya. Tempat ini merupakan petilasan Raden Wijaya yang dibentuk makam. Banyak pertanyaan, bagaimana ada makam Raden Wijaya sementara masa itu masih menganut kepercayaan Hindu-Buddha di mana jenazahnya harus diprabukan. Masyarakat sekitar meyakini bahwa di dalam bangunan ini ada sebagian abu dari jenazah Raden Wijaya. Jadi, makam hanyalah sebutan dan tidak ada jenazah Raden Wijaya yang dimakamkan di situ. Masyarakat Majapahit yang menganut kepercayaan Hindu memang tidak mengubur jenazah tetapi mengenal istilah diprabukan. Inilah yang kemudian disimpan di candi atau dihanyutkan ke laut. Maka jangan heran kalau ada yang tempat perabuan Raden Wijaya di Candi Simpang Blitar.
cek link video yang ada di atas ini, penjelasan apa itu Pitalasan, kenapa raja-raja dahulu yang beragama Hindu itu ada makamnya yang disebut Pitalasan. Tempat yang dipercaya keramat ini sering dikunjungi peziarah setiap hari, khususnya setiap Jumat Legi. Wangi dupa dan bunga tidak pernah hilang di area kompleks pertapan Siti Inggil ini. Oke guys, jadi itulah pengalaman saya saat berziarah ke tempat petilasan Raden Wijaya, Raja Majapahit yang pertama. Oke, jangan lupa subscribe channel Pandai Bali, like and share, jangan lupa komennya. Cek juga video-video lainnya yang ada di channel Pandai Bali. Sejumlah presiden pun pernah mengunjungi situs ini, mulai dari Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Gus Dur. Di area Siti Inggil juga terdapat sumber air yang dikenal dengan sumur suci. Sumur ini berupa cekungan dengan kedalaman kurang dari 1 meter.